wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar semua, sehat? Ya, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menyampaikan materi mata pelajaran instalasi motor listrik. Ya, ini selamat kalian sudah naik ke kelas 11. Nah, salah satu mata pelajaran produktif di kelas 11 adalah instalasi motor listrik. Nah, pada kesempatan kali ini di instalasi motor listrik, kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk yang pertama adalah tentang memahami jenis dan karakteristik motor listrik. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan yang harus dipahami adalah memilih motor listrik berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi pada kompetensi dasar 3.1, yaitu kognitifnya, dan kompetensi dasar 4.1 keterampilannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran nanti diharapkan kalian mampu memahami dan menganalisa yang pertama terkait pengertian motor listrik, yang kedua adalah mengenai jenis-jenis motor listrik, dan yang terakhir itu kalian memahami tentang karakteristik motor listrik. Nah, pengertian motor listrik, apa sih yang kalian ketahui mengenai motor listrik? Apakah motor yang digunakan atau menggunakan daya listrik atau seperti apa? Ya, jadi pengertian motor listrik itu adalah peralatan. Ya, jadi alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, jadi sebagai contohnya itu adalah pompa air, elevator, dan lain-lain. Ingat ya, jadi merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya kan? Terus kalau kebalikannya, ada nggak alatnya? Ada. Jadi ada alat yang berfungsi merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Apa itu? Itu adalah generator atau dinamo ya. Dinamo itu juga dimaksud dengan merubah energi mekanik menjadi energi listrik ya. Generator itu yang digunakan di pembangkit listrik, baik di tenaga air, tenaga diesel, itu pasti menggunakan energi generator. Nah, selanjutnya ada beberapa tipe-tipe motor listrik ya. Tipe motor listrik dibagi menjadi dua, yaitu tipe motor DC atau arus searah dan tipe motor AC yang menggunakan arus bolak-balik. Tipe motor DC itu dibagi lagi menjadi ada dua ya. Tipe motor DC dengan penguat sendiri dan tipe motor DC dengan penguat terpisah. Untuk tipe motor penguat sendiri itu ada motor shunt, motor seri, dan motor kompon. Untuk motor AC ada dua, motor AC sinkron dan motor AC induksi. Di mana motor AC induksi itu ada motor AC induksi 1 fase dan induksi 3 fase. Ya, apa sih maksudnya dari jenis-jenis ini kan? Seperti apa sih karakteristiknya? Nah, ini yang akan kita bahas pada kali ini ya. Jadi apa itu motor DC penguat sendiri, apa itu motor AC induksi. Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, ini untuk motor DC dengan penguat terpisah ya. Dia mempunyai karakteristik berupa penguat magnetnya itu mendapat arus dari sumber tersendiri. Penguat magnet terpisah dengan sumber arus ke rotor. Ya. Jadi penguat magnetnya itu terpisah arusnya dengan sumber arus yang ke rotor. Ya, jadi itulah kenapa dinamakan dengan motor DC dengan penguat terpisah. Arus yang diberikan untuk jangkar dengan arus yang diberikan untuk penguat magnet tidak terikat satu sama lain secara kelistrikan. Jadi benar-benar independen nih, ya kan? Jadi untuk penguat magnetnya itu mendapatkan arus sendiri, untuk
arus yang diberikan ke jangkar juga ada sendiri ya. Nah, karakteristik motor dengan penguat terpisah itu dapat digambarkan dengan grafik. Seperti apa? Hubungan antara kecepatan dan beban. Nah, jadi semakin tinggi bebannya, semakin besar bebannya, kecepatan motor ini juga akan menurun. Jadi kalau seandainya tidak berbeban, ini kecepatan motornya juga tinggi. Ya. Kalau dibandingkan dengan torsi, beban dengan torsi, semakin tinggi beban, torsinya juga akan semakin besar. Oke. Nah, selanjutnya adalah motor DC dengan penguat sendiri ya. Ini karakteristik selanjutnya ya. Penguat magnetnya mendapat arus dari sumber yang sama. Ya. Dengan penguat sendiri, penguat magnetnya mendapat arus dari sumber yang sama dengan arus yang diberikan pada jangkar. Jadi tidak terpisah. Jadi arusnya itu sumbernya sama. Medan magnetnya itu tersambung paralel atau bisa juga tersambung seri dengan jangkar. Jadi satu kesatuan itu dengan motor itu karakteristik motor DC penguat sendiri. Ya. Selanjutnya ada motor shunt. Nah, ini salah satu jenis motor DC itu motor shunt. Karakteristiknya itu belitan medan motor shunt tersambung paralel dengan jangkar. Tegangan sumbernya konstan, ya. Itu sama dengan medan magnetnya juga ikut konstan. Berdaya kecil. Terus selanjutnya kecepatan motor dapat diatur dengan shunt regulator. Itulah kenapa dinamakan motor shunt. Contoh aplikasi motor shunt itu ada di konveyor, elevator. Ya, jadi jika ingin menggunakan motor DC untuk konveyor dan elevator itu bisa menggunakan motor shunt. Cara mengatur putaran atau membalik putaran serta karakteristiknya itu bisa digambarkan atau diilustrasikan dengan gambar di bawah ini. Yaitu rangkaian motornya itu lambang motornya yang berwarna merah. Nah, sumber tenaganya itu ada speed adjustmentnya atau shunt regulatornya itu untuk mengatur kecepatan motornya. Ya. Oke. Selanjutnya ada motor seri. Jangkar dan kumparan medan magnetnya itu dihubungkan dalam rangkaian seri dengan sumber tegangan. Nah, bedanya dengan motor shunt tadi, kalau motor shunt itu kan disambungkannya bisa dengan seri ataupun paralel. Tapi kalau untuk motor seri, sesuai dengan namanya itu tentu disambungkan dengan seri. Ya, nggak mungkin motor seri disambungnya paralel. Nah, selanjutnya rangkaian dan karakteristiknya itu bisa ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, jadi bedanya ya, kalau untuk paralel dan seri dapat dilihat pada gambar, di mana motornya itu disambung seri, ya, dengan medan magnetnya. Itu ada diverter resistor connection. Nah, itu koneksi resistornya itu disambung seri dengan motornya. Di mana karakteristik motor serinya kalau digambarkan dalam bentuk diagram itu berbentuk garis melengkung ke bawah. Nah, di mana semakin besar semakin besar beban itu juga mempengaruhi kecepatan motornya. Oke. Nah, motor seri mempunyai perubahan kecepatan yang cukup besar sejalan dengan bertambahnya beban. Ya, beban itu berbanding terbalik dengan kecepatan putaran motor. Tadi disampaikan semakin besar beban, kecepatan putar motornya juga akan semakin kecil. Sebagai contoh, aplikasi motor seri itu bisa digunakan pada aplikasi kereta listrik. Ya, bisa digunakan untuk crane. Ya, dan untuk motor starter mobil itu menggunakan motor
seri. Selanjutnya ada motor kompon. Motor kompon merupakan gabungan sifat dari motor shunt dan motor seri. Itu motor kompon. Jadi gabungan antara motor shunt dan motor seri. Ada dua jenis motor kompon, yaitu motor kompon kumulatif dan motor kompon diferensial. Ya, jenis yang banyak dipakai itu adalah motor kompon kumulatif. Silakan diamati gambarnya, di mana ada hubungan antara beban dan kecepatan pada motor kompon. Ya, itu seperti itu. Selanjutnya ada motor AC induksi 3 fase. Nah, ini adalah jenis dan karakteristik motor AC induksi 3 fase. Motor AC induksi 3 fase ini adalah motor yang paling banyak dipakai di industri. Ya, mungkin 70% mungkin sebagian besar pemakaian di industri ya menggunakan motor AC induksi 3 fase ini. Yang jelas kita tidak perlu merubah sumber tegangannya dari AC ke DC karena dari PLN sumbernya udah langsung AC ya. Terus selanjutnya terdiri atas stator dengan 3 kumparan dan ditempatkan secara simetris pada alurnya. Ya, jadi stator terdiri dari stator 3 kumparan yang ditempatkan secara simetris. Selanjutnya, arus yang mengalir pada rotor adalah arus induksi sebagai akibat dari timburnya gaya gerak listrik (GGL) ya. GGL itu gaya gerak listrik. GGL induksi pada konduktor-konduktor rotor yang disebabkan medan putar stator. Jadi stator berputar menimbulkan GGL induksi ya. Selanjutnya jenis motor induksi beberapa fase yang banyak dipakai di industri itu ada dua, yaitu motor rotor sangkar rotor sangkar atau biasa disebut dengan squirrel cage atau sangkar tupai. Terus yang kedua ada rotor lilit atau wound rotor. Nah, untuk rotor sangkar, seperti apa rotor sangkar itu? Jadi kalau motor rotor sangkar itu statornya bereaksi sebagai lilitan primer transformator sehingga menghasilkan fluksi magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Jadi rotor yang menjadi kumparan sekunder itu sama dengan arus start pada stator arus statornya mendapatkan arus yang tinggi. Ya, jadi arus yang ada di rotor yang menjadi kumparan sekunder itu sama dengan arus yang ada di stator. Jadi semakin tinggi arus stator, semakin tinggi pula arus yang ada di kumparan sekunder. Selanjutnya hubungan antara torsi dan kecepatan putaran rotor ditunjukkan pada gambar. Ya, ini karakteristiknya bila digambarkan dengan grafik. Oke, selanjutnya adalah motor rotor lilit. Ada 3 pengaruh nilai tahanan pada rangkaian rotor motor induksi. Mengurangi arus rotor yang pertama, ya. Jadi 3 pengaruh nilai tahanannya, beban gitu kan ya, loadnya. Mengurangi arus rotor, akibatnya arus rotor juga menjadi berkurang. Yang kedua, torsi startnya naik karena arus rotor dan medan magnet stator mendekati sefasa atau slip speednya naik. Jadi 3 pengaruh nilai tahanan pada rotor motor induksi yang mempengaruhi kecepatannya. Oke, selanjutnya ada motor sinkron. Ya, jenis motor AC dan bekerja pada kecepatan yang tetap, itu motor sinkron. Itulah kenapa dinamakan motor sinkron. Selalu bekerja pada kecepatan yang tetap dan frekuensi tertentu. Selain menggunakan tegangan AC, motor ini membutuhkan arus searah DC yang digunakan untuk membangkitkan daya. Motor sinkron ini cocok untuk digunakan pada beban rendah. Ya. Motor sinkron juga mampu mempengaruhi atau mampu memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering dipakai pada pengaturan yang menggunakan banyak listrik. Ya, jadi untuk memperbaiki faktor daya nih, motor sinkron ini berfungsi sebagai memperbaiki faktor daya. Masih ingat belajar faktor daya kelas 10?
Motor ini berputar pada kecepatan yang sinkron yang ditunjukkan pada persamaan berikut. Ya, karena kecepatan motor yang sinkron itu bisa jadi patokan untuk melakukan pengukuran, di mana bisa mengukur kecepatan putar motor, bisa mengetahui berapa frekuensinya, ya berdasarkan jenis motornya, yaitu memiliki berapa jumlah kutub. Nah, hal ini dapat disimulasikan dalam sebuah rumus, mana NS sama dengan 120F dibagi P. Ya, apa itu NS? Apa itu 120? Apa itu F? Apa itu P? NS itu adalah kecepatan putar motor. Sedangkan 120 itu adalah sudutnya. Ya, sudut perhitungannya, sudut penghitungannya. Yang selanjutnya adalah F-nya itu adalah frekuensi. Ya, frekuensi dari pasokan frekuensi. Untuk P-nya itu adalah jumlah kutubnya. Jadi nanti kalau seandainya kalian ingin menghitung kecepatan motor itu jika frekuensi, ingat frekuensi listrik yang digunakan di Indonesia berapa? Ya, kita sebagai patokan frekuensinya adalah sama. Di Indonesia tuh semua menggunakan frekuensi listrik 50. Nah, nanti tinggal menentukan berapa jumlah kutubnya dari si motor itu. Nah, bisa diketahui kecepatan motor yang dimiliki. Ya. Selanjutnya ada motor induksi satu fasa. Ya. Motor induksi satu fasa itu memiliki sebuah sumber energi listrik, yaitu di sisi stator. Sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnetik. Adapun contoh pengaplikasian motor induksi satu fasa ini itu digunakan pada alat-alat power tool, yaitu contohnya ada bor listrik, gerinda listrik, dan peralatan-peralatan workshop lainnya. Ya, itu motor induksi satu fase. Nah, konstruksi motor induksi satu fase terdiri atas dua komponen, yaitu stator dan rotor. Simple. Ya, motor induksi satu fase hanya stator dan rotor. Seperti apa gambarnya? Seperti di bawah ini. Kalian perhatikan ya. Stator, rotor. Jadi yang bergerak itu rotor. Nah, yang tetap itu stator. Nah, jenis motor induksi satu fase itu ada motor kapasitor. Nah, gambarnya seperti di bawah ini, motor kapasitor. Ya, bisa digunakan di pompa air, ya kan. Motor kapasitor satu fase itu banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga. Seperti tadi Bapak sebutkan, ya, motor kapasitor digunakan di pompa air. Terus motor untuk mesin cuci dan motor untuk lemari es. Ya, konstruksinya sederhana dengan daya kecil dan bekerja dengan suplai PLN 220 volt. Ya, bentuk fisiknya ya, seperti ditunjukkan pada gambar. Oke. Nah, selanjutnya ada motor set pull atau biasa diartikan ke Indonesia itu motor fasa belah. Ya, motor satu fase dengan daya kecil yang banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga sebagai motor penggerak kipas angin dan blender. Nah, ini contoh pengaplikasiannya ya di rumah tangga itu. Motor fasa belah itu digunakan di kipas angin dan di blender. Ya, kedua ujung stator ada dua kawat yang terpasang dan dihubung singkatkan fungsinya sebagai pembelah fase. Nah, ini kenapa dinamakan motor fase belah? Karena terdapat kawat yang terpasang itu atau kawat atau kabel ya, pengkawatan itu di ujung stator yang dihubung singkatkan. Ya. Selanjutnya adalah belitan stator, dibelitkan sekeliling inti membentuk seperti belitan. Rotornya berbentuk sangkar tupai dan porosnya ditempatkan pada rumah stator, dipotong dua buah bearing. Ya. Gambar fisik motor set pull ya, itu bisa diilustrasikan dengan gambar di bawah ini. Atau kalau seandainya kalian masih penasaran, coba kalian buka itu kipas angin di rumah ya. Itu buka, kalian amati, gak usah dibongkar, kalian amati saja
ya, jenis-jenisnya apakah benar ada kawatnya terpasang, ya itu coba nanti kalian amati. Untuk selanjutnya ada motor universal, ya. Motor universal ini adalah motor seri arus bolak-balik. Kalau di DC itu ada motor seri, kalau untuk di motor AC itu ada motor universal, motor seri arus bolak-balik. Konstruksi maupun karakteristik motor universal sama dengan motor seri arus searah. Bedanya sumbernya. Ya. Nah, motor ini dapat menggunakan sumber daya AC atau bisa juga kembali lagi kayak sama seperti dengan motor DC, bisa juga menggunakan sumber daya DC sehingga ya itulah kenapa dinamakan motor universal. Jadi bisa juga dipakaikan sumber DC, bisa juga menggunakan sumber AC. Nah, statornya itu dapat berupa salient pool ya. Untuk daya 250 watt. Jadi untuk motor daya di bawah 250 watt itu statornya berupa salient pool. Ya, 250 watt itu sama dengan 1/4 HP ya. 1/4 horsepower. Nah, kalau stator untuk daya di atas 250 watt itu dinamakan non-salient pool. Untuk karakteristik motor universal, bentuk fisiknya, dan gambaran bagian motor universal itu digambarkan pada gambar di bawah ini. Silahkan kalian amati mana statornya, mana rotornya, lilitannya seperti apa, terus karakteristik motornya, beban dan kecepatannya itu mempengaruhinya seperti apa. Itu kalian silakan amati. Nah, selanjutnya ada motor repulsi. Motor AC repulsi. Motor repulsi mempunyai dua buah kumparan, yaitu kumparan medan stator dan kumparan rotor. Motor repulsi dipakai pada beban dengan momen asut tinggi. Ya, ini digunakan pada beban dengan asut tinggi. Karena starting motor dengan percepatan yang baik, motor repulsi sangat ideal untuk ini contoh jenis-jenis kegiatan ya atau proses yang rata-rata menggunakan motor repulsi. Itu ada pada di value operator, farm motor application ya, farm itu untuk peternakan ya, hoist, floor maintenance machine ya, air compressor, laundry equipment, dan mining equipment. Ya, mining equipment itu di pertambangan. Ya. Oke, itu contoh pengaplikasian motor repulsi. Oke, sampai di sini mungkin itu saja dulu materi yang Bapak saya dapat sampaikan mengenai jenis dan karakteristik motor listrik. Untuk selanjutnya nanti kalian pahami lagi, nanti juga akan Bapak share mengenai file ini ya di e-learning. Silahkan kalian download untuk dipelajarin lagi, kalian baca ulang lagi. Nanti akan ada post test ya. Post test untuk KD 3.1 dan 4.1. Oke, sampai ketemu lagi. Mungkin itu saja, kalau ada salah-salah kata Bapak minta maaf. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.